Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Dan alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di program Titi DJ. Titi DJ itu tanya-tanya dan jawab. Seperti biasa kita akan mengundang narasumber yang inspiratif yang kita akan ngobrol ringan. Namun tentunya ada pelajaran untuk kehidupan kita ke depannya. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang relawan. Kita sambut saja langsung. Ini dia Bang Has. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya mohon izin dulu untuk buka masker ya Bang. Karena kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kita sudah kedatangan Bang Has, seorang relawan yang sudah tidak asing lagi. Dari mulai kapan menjadi seorang relawan nih Bang? Tidak ada SK sih Karena kalau bukan relawan. profesi ya. Karena bukan profesi. Karena bukan profesi. Itu kan panggilan jiwa ya. Betul. Relawan bisa saja relawan ketika ada sesuatu itu refleks. Kalau memang orangnya sudah punya jiwa kemanusiaan, jiwa ingin menolong intinya. Sebetulnya kata relawan itu ketika kita ada kejadian di lingkungan, ada niat untuk menolong. Sebetulnya itu masuk kategori relawan. Jadi relawan itu bukan profesi. Bukan profesi karena Dan- tidak ada gaji, Dan tidak terikat instansi. tidak terikat gitu. instansi. Tapi karena saya mungkin di beberapa bencana selalu hadir ya, karena memang niatnya ingin menolong sih, ingin menolong. Karena kita udah tahu di mana ada bencana pasti ada selalu Bang Has nih. Ya, jadi itu spontanitas ya. Iya, Ketika betul. jam berapa aja, mau hujan, mau malam, mau siang, ketika mendengar bencana, kayaknya kalau nggak datang itu kayak punya dosa gitu, Oh, betul. kayak punya dosa. Jadi ya alhamdulillah selama ini saya sehat-sehat aja gitu. Alhamdulillah ya. Dan ada satu keistimewaan di tempat bencana ketika kita di rumah ada panggilan lagi pilek, lagi sakit. Walaupun kata orang tua nggak boleh kemana-mana, tapi ketika kita datang ke tempat bencana itu, sesuatu yang ajaib itu terjadi, sembuh. Betul. Itu sudah beberapa kali saya yakini dan merasakan gitu. Saya melihat tuh ketika Bang Has selalu hadir di bencana dan kelihatannya staminanya selalu terjaga gitu, tidak pernah mungkin drop. Kadang-kadang kalau drop juga paling dropnya ya tidak pernah drop banget gitu Bang. Seperti apa sih tipsnya menjaga stamina agar tetap selalu siaga gitu Bang? Jadi sebetulnya untuk seorang relawan itu kita juga harus memang benar safety ya dari segala hal. Terutama di tempat bencana juga ada APD yang harus sesuai SOP lah. Kalaupun untuk diri sendiri ya kita tetap walaupun gini kita selalu mengkonsumsi nutrisi vitamin. Karena bukan untuk orang lain sih, kalau yang itu ya buat kita sendiri juga sih. Iya. Di rumah kita harus bertahan di tempat bencana, survival kadang-kadang Iya, kita betul. tanpa harus mengandalkan semuanya dari yang kena bencana gitu. Makan. Nah disitulah kadang-kadang pola makan juga sering terabaikan gitu. Iya. Walaupun memang ada logistik, ada dapur umum ya, tapi kita kan kadang-kadang kita lelah, sudah tidak terasa lelah. Saya pernah mengalami ketika lumpur baju dan celana penuh dengan lumpur karena capek sampai tertidur, Saking lelahnya Bang. saking lelahnya Sampai terus ketiduran. sampai kering basah, kering lagi di badan. Itu sudah biasa bagi mungkin relawan semua juga hampir sama sih kayak gitu. Ada ini nggak Bang? Ada Kalau gajinya gaji nggak? mungkin itu nggak ada sih. Gajinya hanya mungkin gaji dari Allah, Allah alam ya, kita kan. Iya betul. Kita yang penting kita haluminanas saja lah. Kita menolong sesama antar sesama. Adapun urusan amal, urusan itu Allah yang ngatur. Yang penting kita berbuat aja dulu lah hari ini itu gitu. Betul. Karena saya sering berpikir gitu, gimana sih kalau bencana itu terjadi pada keluarga kita? Apa yang terjadi gitu? Macam misalkan bencana. Makanya setiap ada bencana kenapa datang? Karena memang ada kontak di ini ya di grup ada bencana nih di sini. Gitu. Jadi responnya gitu. Jadi sering gimana ya kalau di tempat bencana itu sebetulnya orangnya itu juga sih. Iya. Kalau lihat dari ini ya. Kecuali memang ada lembaga-lembaga usul, lembaga BPPD, PMI dan segala macam Tagana. Itu kan memang mereka kalau dari komunitas relawan memang orangnya sepertinya bukan wajah-wajah lama, bukan wajah-wajah baru, wajah lama sih yang sering untuk lokalan aja Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya ya. Betul. Misalkan Jawa Barat aja kita jangan dulu pernah ke Aceh, misalkan dulu pernah ke Lombok kemana.
Kita yang lokal aja karena memang sebetulnya Sukabumi itu adalah supermarketnya bencana gitu. Karena memang dari segi letak geografis juga ya. Betul, karena memang pantai paling luas, terus juga gunung ada ya, Gunung Merapi yang berpotensi lah. Iya. Terus juga pergerakan tanah memang karena masuk ke patahan Cimandiri itu. Makanya dikatakan Sukabumi itu supermarketnya bencana, paling komplit bencananya. Longsor, banjir, tsunami, ada kemungkinan lah. Sederhananya gini Bang, nggak ada gaji, terus hampir di semua tempat harus siaga. Apa sih yang membuat Bang Has tetap menjadi seorang relawan? Motivasi saya, ya. Kembali lagi memang itu Allah memberikan rezeki. Ya. Tapi alhamdulillah selama ini perjalanan ketika saya ada informasi tentang bencana, jadi alhamdulillah untuk bergerak itu ada aja lah. Selalu diberikan rezeki yang tidak terduga. Yang tidak terduga. Jadi tidak pernah saya dari satu ini, oh saya nih pulangnya harus dapat duit. Itu mah nggak ada berpikiran. Mungkin semua relawan gitu yang relawan sejati ya. Kecuali relawan yang inilah. Relawan matre. Kalau kita yang relawan semua orang pasti tahu lah. Terutama mungkin saya di dunia relawan kan lumayan lama ya. Jadi tapi memang rezeki itu bukan dari orang yang kita tolong, bukan dari jompo yang kita tolong, bukan dari yatim yang kita tolong. Tahu dari mana? Saya kadang-kadang gitu suka bingung gitu. Rezeki itu ada aja gitu. Karena prinsipnya ketika kita mempermudah urusan orang lain, Allah pun akan mempermudah urusan kita. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Ada pengalaman yang paling paling menyedihkan gitu ketika Bang Has terjun di dunia relawan. Pengalaman yang paling menyedihkan lah. Pengalaman yang paling menyedihkan itu ketika kita misalkan di bencana besar ya, yang harus dari pihak BPBD ada tanggap darurat selama 3 hari. Taruhlah longsor, sampai menimbun kayak di Cisolok, sampai menimbun puluhan orang. Yang paling sedih itu ketika kita tidak bisa, ada satu korban misalkan tidak bisa diangkat dengan alasan berbagai macam alasannya memang karena tanggap darurat sudah tidak kemungkinan ini ditemukan. Dengan faktor cuaca, faktor alam yang takut nanti ada longsor susulan. Kadang-kadang ada satu PR yang memang itu komitmen semua ya, dengan keluarga, dengan pihak terkait. Itu yang paling sedih sih. Jadi kita bisa mau menolong tapi dengan kondisi yang tidak bisa ditolong. Iya betul. Gitu. Tapi kalau berbicara suka duka pasti tentunya banyak suka duka ya di dunia relawan. Ya kita dibikin enjoy aja sih sebetulnya, tergantung kita yang ini ya. Kalau di tempat bencana itu. Tapi yang paling uniknya lagi dulu waktu Jangga Rescue ya, penyelamatan di hutan lah. Ketika ada yang korban, alhamdulillah tidak meninggal pada waktu di Gunung Gede. Jadi kita evakuasi jam 11 malam sama rekan-rekan. Yang uniknya lagi ya, yang namanya di hutan lah, dengan kelembaban, dengan kegelapan, dengan kondisi gelap, apalagi ya dengan licin jalan ya, itu sesuatu yang paling menantang, yang unik. Seru pasti ya itu. Seru karena memang kita jalaninya dengan enjoy lah. Iya betul. Tapi ya memang kalau niatnya kita ingin menolong, jadi kita kayak punya extra power gitu, tenaga yang lebih gitu. Betul. Tahu kenapa saya juga nggak ngerti ya, walaupun tanpa didoping misalkan, tanpa apa gitu. Tapi memang dalam relawan itu kita harus bisa bertahan, harus bisa survival ketika kita logistik habis. Misalkan taruhlah Jangga Rescue ya, penyelamatan di hutan. Apa yang kita lakukan lah ketika logistik telat datang dan segala macam. Sering saya beberapa kali di Salak, di Gunung Gede ya, di mana-mana lah. Hal yang kayak gitu, sesuatu yang memang gimana lah, kita bingung mengungkapkannya lah. Nah, keistimewaan relawan juga kadang-kadang yang paling kebanggaan itu ketika yang sakit bisa kita sembuhkan, ketika yang hilang terkena longsor kita dapatkan. Itu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang sebetulnya. Ini pencapaian tertingginya itu. Apresiasi buat kita itu udah lebih gitu, ketika kita mencari sekian hari misalkan sampai ketemu. Itu kebahagiaannya melebihi daripada uang. Gitu. Betul. Mungkin sama lah untuk rekan-rekan di dunia volunteer, memang gitulah sama. Jadi sebetulnya relawan itu panggilan jiwa, bukan
berarti sebuah profesi, semua orang juga sebetulnya bisa menjadi relawan Bang. Bisa menjadi relawan. Saya yakin bisa lah. Yang penting kita mempunyai jiwa kemanusiaan, rasa simpati dan empati yang tinggi. Nah itu rasa kepedulian dengan sesama, dengan lingkungan. Karena kebanyakan orang mungkin saat ini acuh tak acuh atau mungkin masing-masing aja dengan kehidupannya. Nah justru yang saya paling miris dengan kehidupan sekarang kan mulai individu ya. Mulai dengan cuek dengan kehidupan sekeliling. Biarinlah orang gini juga yang penting anggap gini. Nah hal yang itu yang mungkin sampai hari ini karena modernisasi udah mulai ya di perkampungan di kita udah mulai kayak di perkotaan sih acuh. Tapi mudah-mudahan untuk daerah kita enggak sih ya. Mudah-mudahan tidak. Enggak ya, masih apa? Sistem kepeduliannya masih kuat melekat lah. Ya, makanya saya memberikan motivasi kepada rekan-rekan muda untuk membiasakan diri untuk kepedulian antar sesama lah. Apalagi kita sedang mengalami fase di mana semuanya dalam keadaan terdampak pandemi ya Bang. Nah, memang yang belakangan ini bingung ya. Ketika kita ngomongin dengan pandemi, PPKM, dari PSBB, dari sekatan, dari inilah, sampai ke sekarang PPKM darurat. Gitu. Bang menanggapi fenomena ini seperti apa sih Bang? Banyak ketimpangan lah antara kebijakan dan juga apa di masyarakat di lapangan yang terjadi, mungkin seperti apa Bang tanggapannya? Ya menurut saya kan saya berawal dari ketika dulu mitigasi ya pencegahan dari sebelum datang corona sih pada waktu itu pemerintah mencanangkan untuk penyemprotan dan segala macam. Kesini-sininya mulailah hampir 2 tahun ini kita kan dengan pandemi corona yang memang makin mewabah. Jadi yang saya bingungkan ketika ada PPKM, terus lockdown, terus ada isoman istilahnya sekarang isolasi mandiri ya. Tapi ya begitu lihat di masyarakat kadang-kadang suruh diam di rumah tapi betul. Tanpa ada logistik gitu. Itu yang hari ini saya rasakan dan saya mendengar gitu ya. Walaupun memang sebetulnya kebijakan pemerintah itu bagus sih untuk yang di atas. Tapi ketika melihat di bawah berjauhan gitu. Ketika sekarang misalkan suruh di rumah 2 minggu, suruh berdiam diri. Yang saya khawatirkan gini, ketika ini pengalaman pribadi ya, ketika saya nanya, suruh lockdown, suruh isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Ketika saya melihat orang itu keluar, saya tanya kenapa bisa keluar, kan harus kan ternak saya mesti makan, domba saya mesti makan. Jadi satu hal yang paling ini buat pemerintah. Kita pikirkan ternak nih sekarang nih. Di samping orangnya, taruhlah orangnya udah dikasih logistik, udah dikasih sembako, udah kasih vitamin biar cepat sembuh. Tapi ternaknya itu loh yang nggak bisa. Betul. Tetap kan yang punyanya yang harus nyari rumput. Itu sekarang yang memang saya mendengar langsung ya dari orang. Karena Bang Has ini sering terjun di lapangan, tentunya pasti tahu ya. Seperti misalkan contohnya kita harus menggunakan double mask gitu ya. Sekarang masker kita harus double gitu. Kayak peralatan seperti itu. Kalau di lapangan yang terjadi mungkin masyarakat kecil ya. Seperti apa tuh Bang? Jadi gini ya, ketika kita iseng lah sama ibu-ibu ya. Kan ada anjuran harus 2 masker ya. 1 masker biasa, 1 masker medis gitu. Ketika saya nanya, karena memang mungkin orang ini, saya nanya, Bu, kenapa nggak pakai masker 2, kan dianjurkan untuk pakai masker 2. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Jangan kan buat beli masker, buat beli sambelin aja katanya nggak bisa. Iya betul. Kan mungkin masker yang kayak gini nih harus beli ya. Iya beli. Walaupun memang masker kain itu sudah dibagikan sama masyarakat. Saya yakin hampir semua rumah ada masker kain yang harus bisa yang gampang dicuci. Tapi kalau masker gini kan kekuatannya 4 jam nih. Itu pun yang standar ya. Kecuali yang N95 yang putih itu kan memang di apotek belinya. Harus berapa itu beli? Dan harganya pun lumayan. Lumayan. Sedangkan sekarang masyarakat harus beli. Kasihan lah. Itu melihat fenomena di bawah ya sekarang ini yang terjadi begitu. Dibatasi pergerakannya, tapi kan perutnya tidak dicukupi, sederhananya seperti itu ya. Betul. Yang mungkin lah para pemangku kebijakan lebih ini lagi ya. Lebih melihat ke bawah gitu, apa yang terjadi di bawah lah. Karena memang fenomena ini kan di semua ya. Jadi kan sebagai wabah sebagai bencana, wabah ini sebagai bencana nasional yang memang harus sama-sama dari mulai anjuran pemerintah ya, setidaknya kita harus ikutin lah. Walaupun memang
anjuran itu kadang-kadang di bawahnya itu tidak bisa efektif itu karena memang harus tanpa, taruh lagi nih, kamu pakai masker 2, tapi ketika dikasih harus beli, kan kita bingung ya. Jangankan sekarang, benar. saya melihat dari petani aja, petani hasil bagus, jual. Banyak sekarang pasar yang ditutup. Iya betul. Di jadwal lah, dibukanya di jadwal, bukan di jadwal. Terus kemana harus jual? Kalau dijual pun harga murah. Sedangkan pergerakan kita untuk mencari rezeki terkendala. Iya betul. Memang fenomena yang menyedihkan sih sebetulnya. Sangat-sangat besar dampaknya dan semua mungkin kalangan terdampak ini. Terdampak apalagi kalangan yang menengah ke bawah ya, yang kerjanya serabutan, buruh. Sekarang buruh tani misalkan. Dalam kondisi seperti sekarang ini siapa yang akan menggaji para petani? Untuk kerja misalkan di ladang, di sawah. Jadi mereka juga yang punya sawah kadang-kadang tidak bisa untuk menggaji yang kuli. Dan memang kenyataannya demikian sih. Saya sering nanya sama petani, nanya sama buruh. Oh ternyata memang nasib kita ini gini. Walaupun ya memang pemerintah sih mungkin sudah semaksimal mungkin ya. Tapi saya lihat kayaknya sih pemerintah lebih ngelihat yang di atas ya. Tapi di bawahnya ini loh, yang memang masyarakat yang paling bawah yang sering ada keluh kesah, hampir semua lah. Dan itu yang harus kita tolong justru ya masyarakat. Nah justru kita kadang-kadang saya sering ngobrolnya sama rekan-rekan ketika ada yang suruh isolasi mandiri, tidak ada bantuan. Ya mungkin kita tinggal meningkatkan rasa kepedulian kita antara sesama lah. Karena memang bukan sesuatu yang aib ya. Bukan sesuatu yang aib ketika ada terjadi pandemi, terus ada yang tertular, ada yang positif. Merasakan kalau yang positif, saya dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari tetangga. Sebetulnya bukan. Justru gimana caranya nih kita bantu nih yang biasa dia kerja menafkahi 5 jiwa, sekarang kepala keluarganya positif, diam di rumah 2 minggu. Justru kita harus mulai membangkitkan nih rasa empati, rasa kepedulian dengan sesama itu. Ya minimal lah, taruhlah kita nih punya beras, ini punya ini, ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan, karena kalau bukan karena sama kita siapa lagi yang bisa menolong. Jadi solusinya kita sebagai masyarakat harus lebih ditingkatkan. Sekarang lah waktunya kita untuk peduli terhadap sesama kita, Bang. Iya, karena ini kan ada beberapa ya di kita juga banyak lah. Hanya kadang-kadang kan masyarakat itu sekarang itu lebih baik diam daripada kita orang lain tahu gitu. Taruhlah, kenapa nggak diperiksa dulu? Nggak tahu lah. Takutnya saya bayar ya buat periksanya, kan hal yang kayak gitu lah. Jadi mereka ketakutan, lebih baik dia diem di rumah gitu daripada nanti diperiksa harus ada duit lagi buat biaya pemeriksaan lagi gitu. Betul. Terus di rumah ya mungkin tinggal kembali lagi ke kita lah. Hanya kan kadang-kadang kalau melihat dari ada data sekarang ini sebetulnya banyak, tapi hanya mereka kan ketakutan masyarakat itu. Merasa ketakutan, takut saya COVID nih, mesti bayar lah gitu. Mesti bayar, kalau diperiksa mesti bayar. Nah itu yang memang harus ada sosialisasi sih. Iya betul. Sama masyarakat itu. Jadi memang ada yang perlu dipertegas, mungkin sosialisasi. Karena di masyarakat tuh kadang virus ini seperti aib yang sangat besar gitu, sehingga dikucilkan gitu. Ya gitu. Terus juga ini kan sugesti ya, sugesti. Jadi ketika kita lagi masa-masanya marak-maraknya pandemi corona, kita seperti sugesti. Jadi ketika pilek aja, jangan-jangan corona. Kayaknya sekian persen udah mulai down nih. Kekebalan tubuh itu sudah mulai menurun sebetulnya. Maka saya berharap untuk masyarakat ini, kalaupun memang kita masih bertahan, walaupun memang gejalanya misalkan kita demam, tidak bisa mencium, tenggorokan ini kan gejala-gejalanya gitu. Ya saya rasa lah lebih baik menggunakan herbal ya. Ramuan-ramuan herbal lah. Apalagi di kita banyak ya. Banyak di kita tinggal menggali, soalnya masyarakat kan kumai. Gimana nih kalau seandainya saya harus keluar dari zona merah di rumah nih, harus sendiri, harus karantina mandiri gitu. Mungkin pesannya untuk masyarakat nih Bang, masyarakat mungkin yang terdampak, yang harus bekerja setiap harinya demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, pesannya seperti apa saat pandemi seperti ini?
bingung kalau pesannya. Ya pertama harus tabah, ikhtiar, berdoa, walaupun ikhtiar mungkin agak susah di zaman sekarang ya, untuk mencari materi dalam hal ini. Ya intinya lah harus kita, sebetulnya corona itu ada sih, ada yakin, karena memang keluarga saya juga pernah. Corona itu ada dengan keluhan, dengan segala macam ada. Terus juga saya berharap untuk masyarakat tetap jaga kesehatan, Itu yang utama. tetap berdoa ya, di samping ya kita tetap berdoa, berikhtiar, berusaha lah semaksimal mungkin. Jangan terlalu sugesti ya, intinya mah gitu lah. Jangan terlalu sugesti. Karena mempengaruhi imun kita juga. Mempengaruhi imun. Jelas itu mempengaruhi imun. Karena begitu kita drop, tiba-tiba ada yang dari, wah pasti kamu nih, udah sekian persen itu udah ngedrop, udah mulai kekebalan tubuh itu udah ini. Oke. Jadi pesannya kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah itu prokes yang dianjurkan sama pemerintah lah. Harus kita jaga, kemudian imun kita juga kita harus jaga, jangan berpikiran yang berlebihan tentang penyakit ini, dan tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyakit ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, terima kasih Bang As untuk waktunya. Dan mungkin lain kali kita akan silaturahmi lagi. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjaga. Dan untuk pemirsa yang di rumah, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Dan boleh juga di subscribe channelnya Bang Has ya. Kalau saya sih nggak terlalu ini sih. Hanya itu saja mungkin ya. Menyimpan kenangan saja kalau di YouTube ya. Kalau ya kita juga sering berbagi sih, sering saling share-share ya. Iya, betul. Tapi kita nggak fokus di situ sih. Oh iya. Kadang-kadang kalau ini gitu. Tapi memang sekarang bingung ya. Kalau masalah like, subscribe itu malah kenapa orang-orang itu lebih cenderung nge-like-nya sama selebriti ketimbang sama kita-kita yang mungkin perlu ya. Makanya itu dengerin tuh, harus di-subscribe ya, di-like, komen, dan share, dan juga follow Instagram kita @rrkmediata, dan jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M, dan jangan kemana-mana, di rumah saja. Terima kasih telah menyaksikan Titi DJ kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, enjoy your life.